Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Adik-adik, oke, untuk memulai sekolah minggu kita sekarang, yuk kita langsung nyanyi memuji nama Tuhan. Kak Am. Lagu apa ya? Lagu apa? Oh, udah, oke, ulang. 1, 2, 3. Kak Am. 1, 2, 3. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi dengan kencang dan pakai gerakan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi dengan lebih semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa adik-adik? Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Jadi ingat adik-adik, dimanapun kita berada, selalu ada Tuhan Yesus yang menyertai, karena dia adalah Yesusku dan Yesus adik-adik juga. Oke, kita mau lanjut ke pujian kedua. Kita mau melihat di langit ada bintang-bintang, lihat pelangi, semua itu menceritakan betapa Tuhan kita luar biasa. Oke adik-adik, yuk kita nyanyi dengan lebih semangat lagi. Musik. Lihat bintang di langit, indah berkelap-kelip. Lihat juga pelangi, indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah
betapa besar kuasanya. Yeay, puji nama Tuhan semuanya. Oke adik-adik, kita udah melihat bintang, melihat pelangi, melihat semua yang ada di sekitar kita. Dan kita tahu Tuhan kita itu maha kuasa. Betul banget adik-adik. Oke, kita udah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati, kita nyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, Shalom adik-adik, apa kabarnya nih semua? Tentunya pasti semua sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini, pada hari ini, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik masih ingat nggak cerita tentang firman Tuhan pada minggu lalu? Ayo, siapa yang cerita? Tentunya Kanomi yang cerita, betul. Nah, cerita minggu lalu Kanomi berbicara tentang seorang nabi. Siapa itu adik-adik? Nabi Yesaya, betul. Nabi Yesaya yang bernubuat tentang Mesias atau Tuhan Yesus yang akan datang. Karena pada saat itu, pada zaman Nabi Yesaya, Tuhan Yesus itu belum lahir, yang kita akan nanti rayakan di hari Natal, yang sebentar lagi kita akan rayakan di bulan Desember. Nah, pada saat itu Nabi Yesaya bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Nah, jadi pada saat ini Kak Naomi juga masih mau bercerita tentang nubuat Nabi Yesaya. Kalau minggu lalu Kak Naomi cerita tentang Nabi Yesaya ini berbuat tentang Mesias sang Raja Damai, betul banget, sang Raja Damai. Nah, pada saat ini Nabi Yesaya pada saat itu masih bersama-sama dengan bangsa Yehuda atau Israel di bagian selatan. Nah, pada saat itu raja yang memimpin pada saat itu bernama Raja Hizkia. Diingat ya adik-adik, Raja Hizkia yang pada sebelumnya minggu lalu kita belajar, yaitu bangsa Yehuda masih dipimpin oleh Raja Ahaz. Nah, setelah sekian lama akhirnya digantilah nih rajanya oleh Raja Hizkia. Nah, dipimpin oleh Raja Hizkia, tetapi Nabi Yesaya masih ada di situ, masih menasehati setiap raja-raja yang memimpin bangsa Yehuda, karena Nabi Yesaya ini adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menasihati setiap raja-raja, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, jadi pada saat itu Raja Hizkia, kita ingat kalau minggu lalu Kak Naomi cerita, adik-adik pasti ingat, bangsa Yehuda ini sudah dikuasai oleh bangsa Asyur. Betul ya adik-adik, ingat ya ceritanya, dikuasai oleh bangsa Asyur. Jadi mereka walaupun punya raja, tapi mereka juga dikuasai oleh bangsa lain. Jadi mereka tidak bisa berbuat banyak pada saat itu ya. Pada akhirnya Raja Hizkia berniat untuk membebaskan bangsa Yehuda dari bangsa Asyur ini. Nah, niatnya baik ya adik-adik. Raja Hizkia ini berniat baik untuk membebaskan bangsanya dari si bangsa Asyur ini. Tapi pada saat itu, karena Nabi Yesaya ini adalah hamba Tuhan, dia tahu kalau Raja Hizkia ini sebenarnya tidak sepenuhnya berniat baik pada bangsa Yehuda ini. Jadi dia punya niat lain yang tidak baik, yang tidak adil bagi seluruh bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, adik-adik mengerti apa kata adil? Nah, adik-adik pasti pernah belajar nih di sekolah. Apa sih arti kata adil? Kalau misalkan adik-adik di rumah, papa mamanya, kalau kita punya kakak adik di rumah, tentu papa mama pengen kasih kita makanan yang adil. Kakaknya dapat sebagian, adiknya dapat sebagian, lalu kalau misalkan kita punya adik lagi, adiknya dapat sebagian. Semua dibagi rata dengan adil, sesuai porsinya masing-masing. Kalau misalkan papa mama mau ngasih hadiah, kita juga dapat secara adil. Pasti orang tua selalu menginginkan anak-anaknya mendapat hadiah yang adil. Misalkan kakaknya dapat ini, adiknya dapat ini. Jadi semua dibagi rata dan adil. Nah, adik-adik pasti tahu kan, ketika kita diperlakukan secara adil, maka kita merasa aman, kita merasa baik karena kita diperhatikan oleh papa mama kita. Nah, di sini juga terjadi pada Raja Hizkia. Nabi Yesaya ini tahu bahwa Raja Hizkia ini tidak berniat baik, tetapi tidak memperlakukannya secara adil kepada bangsa Yehuda. Mungkin memang Raja Hizkia pengen membebaskan nih bangsanya jadi dari bangsa Asyur, supaya dia bisa berdiri sendiri, bisa berkuasa sendiri. Tapi Nabi Yesaya tahu kalau maksudnya Raja Hizkia ini sebenarnya tidak adil untuk bangsa Yehuda ini, bangsa Israel ini. Jadi akhirnya Nabi Yesaya ini mengingatkan lagi, karena pada saat itu Raja Hizkia mau minta tolong pada satu bangsa lagi nih adik-adik. Kalau tadi kita belajar ada bangsa Asyur, ada bangsa Israel Selatan atau Yehuda, ada satu bangsa lagi yaitu namanya bangsa Mesir. Nah, kita udah sering dengar pastinya apa sih bangsa Mesir itu, kita mungkin sering dengar di cerita-cerita sebelumnya. Bangsa Mesir. Nah, pada saat itu bangsa Yehuda ingin meminta bantuan kepada bangsa Mesir. Nah, jadi
Tapi Nabi Yesaya mengingatkan kembali, raja, teruslah bersandar kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena apa? Nah, karena supaya Nabi Yesaya ini pingin Raja Hizkia ini mengingat lagi kepada Tuhan, apakah yang dia lakukan ini adil atau tidak kepada bangsanya, karena kan dia seorang pemimpin. Nah, adik-adik kalau misalkan mau jadi seorang pemimpin, jadi ketua kelas deh, kita mau jadi ketua kelas, tentu kita pengen semua murid-murid di kelas diperlakukan secara adil dan baik. Betul kan adik-adik? Kita semua pengen menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, tentunya juga Nabi Yesaya ini ingin sekali Raja Hizkia ini memimpin secara adil kepada semuanya. Akhirnya dia terus mengingatkan, dan dia terus mengingatkan bahwa dia mengingatkan dengan cara dia tahu bahwa suatu saat nanti akan ada seorang raja yang datang ke dalam bumi ini, yang dimana raja ini selain kita belajar minggu lalu adalah raja damai, dia juga raja yang adil. Betul, raja yang adil. Dan Nabi Yesaya ini ingin mengingatkan kembali bahwa dia kalau suatu saat nanti bakal ada raja yang adil yang datang ke bumi ini, dia juga ingin saat ini Raja Hizkia bisa memimpin secara adil, memperlakukan bangsanya dengan baik. Nah, gitu loh adik-adik, kita diajarkan lewat pesan dari Nabi Yesaya ini untuk kita berlaku adil kepada semuanya, mau ke orang tua kita, ke adik-adik kita. Tentunya mungkin adik-adik atau semua yang ada di rumah ini mungkin kadang-kadang suka berantem sama kakaknya, kokonya atau cicinya, sering merasa tidak diperlakukan secara adil. Kok dia dapat ini, kok aku enggak? Kok dia sering ini, kok aku enggak? Nah, di sini kita harus belajar berlaku adil kepada semua orang. Jadi kita tahu bahwa kalau kita diperlakukan secara tidak adil itu tidak nggak enak loh adik-adik diperlakukan secara tidak adil. Maka dari itu kita ingat pesan dari Nabi Yesaya, kita ingat pesan-pesan dari Tuhan Yesus kalau berlaku adil itu baik dan memberikan rasa aman kepada semua orang. Oke adik-adik, itu aja yang bisa Kak Naomi sampaikan. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting adik-adik mengerti pesan dari firman Tuhan. Nah, tetap semangat mengikuti ibadah-ibadah kita selanjutnya sampai minggu depan, dan jangan lupa untuk kita selalu praktekkan isi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang apalagi yang kita masih di rumah sekarang, kita mulai dari kecil, itu kita lakukan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Oke adik-adik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, halo. Kembali lagi nih bertemu dengan kita Kak Angel dan Kak hai. Oke, saatnya kita masuk ke sesi challenge. Oke, challenge yang pertama apa Kak Angel? Sesi challenge yang pertama itu kita mewarnai. Warnanya apa tuh Kak? Nanti mewarnainya akan dikirim ya di WhatsApp. Nah, yang kedua itu apa Kak Am? Yang kedua kayak biasa Kak Angel. Apa ayat, tuh? hafalan. Di mana? Hafalan kita ada di Yesaya 32 ayat 1. Isinya yaitu kita ucapin bareng-bareng ya Kak Angel. 1, 2, 3. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Yeay. Gampang banget kan adik-adik? Agak panjang sih, tapi gampang lah ya. Gampang lah. Gampang. Ya udah kita ucapin sekali lagi yuk. Yuk. Ayo, dari ayatnya ya. Ya. 1, 2, 3. Yesaya 32 ayat 1.
Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Oke deh, kayaknya Oke. itu aja Kak Angel ya. Ya, Nah, jangan paling- lupa ya, difoto, direkam papi maminya, terus dikirim ke Cimeri. Dan Kak Naomi. Naomi. Oke, itu aja Kak Angel. Ya, sampai Kalau gitu- jumpa minggu depan. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita berdoa ya adik-adik. Yuk, Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih karena karena pada pagi hari ini pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan namamu. memuliakan namamu. Kami juga Kami juga sudah selesai mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. sedikit dari firman Tuhan. Sebentar, Sebentar, kami akan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami, lindungi kami, lindungi kami, serta serta berikanlah kami juga berikanlah kami juga kesehatan. kesehatan. Tuhan juga berkati Tuhan juga berkati orang tua kami. orang tua kami. Tuhan lindungi mereka Tuhan lindungi mereka dari segala bahaya. dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dadah, sampai minggu depan. Dadah.